Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ilmu sangatlah banyak dan ilmu yang sangat bermanfaat adalah yang diamalkan rutinitas. Dikatakan kepada Al-Imam Malik rahimahullah tentang fadilah ilmu. Beliau mengatakan ilmu itu apapun itu baik. Walakin undur, tetapi perhatikan apa yang kamu kerjakan secara rutin. Pelajari itu dan lazimi itu. Yakni ilmu yang rutin kita kerjakan adalah fikih ibadah, yaitu bersuci, sholat. Di samping fikih muamalat, karena kita bekerja terkait dengan harta dan pekerjaan. Di samping itu fikih usrah, keluarga, karena kita berkeluarga, sehari-hari kita dalam rumah tangga. Berikutnya adalah fikih jinayat dan hudud, agar kita tidak zalim kepada orang lain serta benar dalam menyikapi kezaliman. Ini secara garis besar kebutuhan kita yang sehari-hari berhubungan dengan kita. Fikih ibadah, fikih muamalat, fikih rumah tangga, dan fikih jinayat. Sekarang kita melanjutkan kitabus shalah dalam kitab Manhajus Salikin. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung sedikit dari al-azkar, zikir-zikir ba'da shalah, yang mana penulis menyebutkan 3, ya, atau kalau kita rinci menjadi 4, yaitu 1 istighfar 3 kali, yang kedua Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yang ketiga adalah membaca tahlil yang sempurna, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Yang keempat membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar masing-masing 33 kali, disempurnakan dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 4 zikir yang perlu dilazimi karena semuanya sahih tanpa perselisihan di antara ahli ilmu. Ahli ilmu enggak berselisih pendapat tentang masyru' dianjurkannya berzikir setelah sholat. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha, apabila kalian telah selesai sholat maka berzikirlah kepada Allah, qiyaman wa qu'udah, baik berdiri maupun dengan duduk. Masyru'. Adapun lafalnya, perhatikan, jika dari Sahihain Bukhari Muslim maka mereka tidak berpaling darinya.
yang mereka perselisihkan jika dari hadis selain Bukhari Muslim, karena ada kemungkinan lemahnya, terutama jika terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. Hingga berkata Al-Hafidz Al-Mizzi, setiap hadis yang Ibnu Majah menyendiri, maka hadisnya adalah lemah. Baik. 4 ini yang disebutkan oleh penulis. Sementara menurut penelitian dari Dr. Shalih Al-Utsaimin, ada 6 zikir yang sahih setelah sholat. 4 tadi ditambah dengan 2. Yang 2 ini adalah yaitu Allahumma la mani'a lima ataitu. Sempurnaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau beri, tidak ada yang memberi apa yang Engkau halangi, dan tidak ada manfaatnya, kekayaan bagi pemiliknya di hadapan-Mu. Yang keenam adalah ayat kursi. Ayat kursi. Hadisnya sahih menurut kebanyakan ahli ilmu. Dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli shalah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut." Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Maksudnya kematian itulah yang menghalangi ia masuk surga. Kalau matinya telah terjadi, maka ia masuk surga. Nah, itu maknanya. Secara terjemahan agak aneh ya, tapi demikian terjemah maknanya dan tafsirnya. Adapun membaca al-mu'awwidzat, Trikul, Ikhlas, Falak, An-Nas, ikhtalafu, mereka berselisih pendapat karena keabsahan hadisnya. Yang menyatakan hadisnya sahih, maka mereka menganjurkannya. Seperti Syekh Albani, Syekh Bin Baz, dan juga penulis buku Hisnul Muslim. Adapun yang memandang itu lemah hadisnya, maka tidak mencantumkannya. Seperti Dr. Shalih Al-Utsaimin dan yang sepemahaman dengan beliau. Artinya, jika waktu kita mepet, maka amalkan yang disepakati, yang sahih. Adapun jika longgar waktunya, silahkan dibaca semuanya. Dan juga yang dinyatakan lemah hadis, jika ada ulama mengatakan hasan, hati-hati di situ. Itu dia berada di ujung tanduk. Pasti ada yang mengatakan lemah. Kalau ada hadis ini dikatakan oleh sebagian ulama hadisnya hasan, kan sahih, hasan gitu ya, maka dia di ujung tanduk. Ada kemungkinan besar ulama lain melemahkannya. Apalagi jika Tirmidzi mengatakan hasan. Tirmidzi itu termasuk mutasahil, yang longgar dalam menilai rawi, sehingga banyak hadis yang disahihkan oleh Tirmidzi, belakangan ahli hadis mengatakan hadisnya lemah. Seperti pula Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak mengatakan ala syarti Muslim, ternyata hadisnya diteliti Az-Zahabi lemah, bahkan palsu. Contoh hadis yang mukhtalaf, membaca trikul mu'awwidzat sebanyak 3 kali pada maghrib dan subuh, atau 10 kali pada maghrib
La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala, maaf ya, tambahkan yuhyi wa yumitu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyra marrat 10 kali. Ini mukhtalaf. Kalau waktunya longgar silahkan. Jika tidak, maka amalkan yang sahih. 6 yang sahih, saya ulang. Ya. Istighfar 3 kali. Allahumma antas salam. Terus walau karihal kafirun. Ya. Terus Allahumma la mani alima ataita. Lalu tasbih, ya, tahmid, takbir, dan tahlil. Yang keenam, ayat kursi. Tambahan faedah. Hadis Abdullah bin Zubair sama Mughirah bin Syu'bah itu memiliki kemiripan di pangkalnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berikutnya tambahan. Maka menurut Hanabila, mereka punya kaidah bahwasanya zikir yang sama pangkalnya bisa digabung jadi satu. Ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan juga dipilih oleh ulama yang lainnya. Dipilih juga oleh Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, termasuk ulama besar ya, termasuk angkatannya Syekh bin Baz. Jibrin, ya, ada bin Baz, Ibnu Utsaimin, Jibrin ya, Muqbil dan Albani rahimahumullah. Sehingga lafalnya menjadi 2 digabung ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pasangannya la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu dina wa law karihal kafirun. Langsung ditambahkan Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Adapun jumhur ulama mengatakan dibaca lengkap apa adanya, meskipun ada pengulangan tadi. Ini dikuatkan oleh Dr. Shalih Al-Utsaimin. Siapakah Shalih Al-Utsaimin yang sering kita nukil ini? Beliau termasuk ulama senior di Arab Saudi. Majelisnya banyak di Masjid Nabawi. Dan beliau termasuk ahli ilmu yang fokus pada dasar-dasar ilmu syar'i. Sering mengadakan daurah untuk para thalabul ilmi di sana. Kemudian jamaah sekalian, biasanya ba'da maghrib itu waktu yang sempit untuk berzikir. Maka bisa disiasati dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil yang minimalis, yaitu yang 10. Yang 10. Yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 10 kali ya. 1 2 3 4 5 ya. 6 7 8 9 10. Sehingga bisa mengamalkan ke-6-6-nya. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang berkaitan dengan zikir ba'da sholat itu ada banyak. Yang sahih juga banyak, selain daripada itu, cuma mereka berselisih pendapat ini apakah zikir ba'da salam atau sebelum salam. Karena lafalnya adalah dubur, fi duburi kulli sholat. Mengucapkan ini pada dubur setiap sholat. Nah, dubur ya, itu kan juga kadang diterjemahkan anus ya, dubur. Karena dubur dalam bahasa Arab mengandung 2 makna. 1, setelah, 2, sebelum. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah memandang bahwasanya dubur itu bagian dari sholat.
Karena dubur itu bagian dari sesuatu. Dubur binatang, berarti itu bagian dari binatang. Bagian dari binatang. Sementara kebanyakan ulama seperti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahkan beliau berani mengatakan ijma' ulama bahwa dubur itu pada asalnya bermakna setelah, hingga datang orang yang menyelisihinya. Contoh, beberapa yang lafadznya dubur, hadisnya Ali, hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, hadisnya Bara' bin Azib, hadisnya Mu'ad. Minimal ada 4 zikir dubur sholat yang lafalnya doa. Yang pertama, Rabbi kini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Ini lafalnya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, ya Rabbku, jagalah aku pada hari engkau nanti membangkitkan hamba-hambamu. Zikir yang kedua, zikirnya Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah terbaik kepadamu. Yang ketiga, zikirnya Ali. Riwayat Ali dari Nabi SAW. Allahumma fir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah kukerjakan maupun belum kukerjakan, yang kukerjakan dengan terang-terangan maupun sembunyi maupun yang melampaui batas, yang aku tahu maupun engkau lebih tahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Kemudian zikirnya Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal jubn, dari sifat penakut, wa a'udzubika minal bukhl, berlindung kepadamu dari sifat pelit, wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur, berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada usia pikun. Terus wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr, berlindung kepadamu dari ujian dunia serta azab kubur. Ini semua menggunakan lafal fi duburi kulli shalah. Bagi yang berpandangan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka masuk dalam zikir ba'da salat. Dan semuanya sahih. Dan kata Al-Hafidz, ini ijma'. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan kata dubur dipahami setelah sholat. Versinya Ibn Taimiyah rahimahullah, kata dubur itu masuk kategori bagian dari sesuatu, sehingga dibaca sebelum salam. Ibnu Utsaimin beliau merinci, jika lafal dubur sholat itu berupa zikir, maka dibaca setelah sholat. Karena ba'da sholat waktunya berzikir. Tapi jika isinya adalah doa, berdoa, maka dibaca qabla sholat. Karena sebelum salam waktu untuk berdoa. Khilaf di antara mereka. Yang jelas kita memiliki banyak doa-doa yang perlu kita baca sebelum salam. Jika tidak dibaca setelah salam. Makanya dari sini Al-Hafidz memandang berdoa ba'da sholat diperbolehkan. Dan juga dikuatkan oleh Dr. Shalih Al-Utsaimin, baik mengangkat tangan maupun tidak. Yang masalah adalah jika berjamaah. Kapan sendirian nggak ada masalah, la yumna. Cuma Bin Baz mengatakan jika sering maka bid'ah. Jika kadang-kadang maka tidak mengapa. Dikatakan bid'ah karena tidak ada riwayat satupun yang menjelaskan Nabi berdoa setelah sholat fardu. Tidak dilarang karena keumuman nas Quran Sunnah. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta. Ketika meminta disebut setelah menyembah, maka setelah sholat boleh minta. Dan juga doa istikharah dibaca ba'da salam dari sholat 2 rakaat. Nah, demikian. Allahu ta'ala a'lam. Nah, barangkali ada soal jawab seputar zikir ba'da sholat. Silakan. Oke. Nah, ini tentang apa? Istighfar pada sholat. Baik. Berkata Thauban, rawi hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai sholat, ya, istighfara salasan, membaca istighfar 3 kali. Thauban tidak menentukan lafalnya, hanya mengatakan istighfar. Lalu seorang rawi hadis ini bertanya kepada Al-Auza'i. Muslim dapat dari gurunya, dari orang ini bertanya kepada Auza'i yang merupakan rawi hadis ini. Kaifal istighfar? Bagaimana istighfar? Kata Auza'i, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan rawi asalnya lebih faham dengan hadisnya daripada yang lain. Maka lafal ini adalah sifat istighfar dalam hadis tersebut. Baik. Kemudian istidrak diteliti lagi oleh Dr. Shalih Al-Utsaimin. Maksud dari Auza'i adalah memberikan contoh istighfar yang minimalis. Sementara istighfar Nabi pada umumnya adalah mencantumkan taubat. Contoh kata Aisyah radhiyallahu anha yang sering Nabi baca adalah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Istighfar plus taubat. Maka beliau berpandangan yang utama adalah membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi, meskipun boleh cuma astaghfirullah. Demikian. Bagaimana dengan yang tadi? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baik. Lafal ini terdapat dalam hadis yang sahih yang berbunyi, siapa yang memiliki dosa lalu ia membaca tadi astaghfirullahal azim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha besar, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia maha berdiri lagi maha hidup. Terus wa atubu ilaihi, aku bertobat kepadanya maka dosa-dosanya diampuni. Cuma lafal ini tidak terkait dengan aktivitas ibadah apapun. Boleh nggak dibaca dengan yang tadi? Kalau pakai zahir tadi boleh. Cuma Dr. Utsaimin mengatakan nampaknya tidak baca itu. Kata siapa? Dr. Shalih Al-Utsaimin. Kesimpulannya sementara adalah baca astagfirullah atau tambahkan wa atubu ilaihi. Demikian. Allahu a'lam. Ada lagi jemaah? Nggih, silakan. Oke. Baik. Yang tadi disebutkan bahwa yang disepakati sahih ada berapa? 6 ya. 6 tadi. Tidak termasuk muawwidzat. Muawwidzat maknanya adalah Ikhlas, Falak, An-Nas. Bahasa orang Surabaya trikul. Ya, 3 kul, kulhu, qul a'udzu, ya, 3 kul. Ini mukhtalaf diperselisihkan keabsahannya. Sebagian memandang itu sahih,
sebagian memandang itu lemah. Yang memandang sahih adalah seperti Dr. Said bin Ali Wahaf Al-Qahtani, penyusun Hisnul Muslim, merujuk kepada pentashihan Syekh bin Baz dan Syalbani. Pendapat yang kedua, tidak sahih karena ada ilatnya, ada cacat hadisnya. Ini dipilih oleh Dr. Saleh Al-Utsaimin. Sehingga bagi yang memandang itu lemah nggak dibaca, bagi memandang itu sahih silakan dibaca. Andaikan itu lemah, andaikan ya orang itu cocok itu lemah karena dia baca itu lemah, tidak ada larangan untuk membacanya karena ia zikir. Yang kedua, zikir itu babnya luas. Bahkan jumhur ulama mengatakan zikir dari hadis yang lemah sekalipun boleh dibaca, bahkan dianjurkan. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi yang dikenal sebagai kritikus hadis yang hebat sekali, ya, dia ditanya tentang sebuah hadis zikir. Dia mengatakan hadisnya yakni lemah sekali. Kata si tanya, bolehkah aku amalkan? Silahkan. Silahkan. Doa habis makan. Allahumma gimana yang barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berkata An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', sanadnya lemah tapi tidak mengapa dibaca. Tidak mengapa dibaca. Ini pendapat jumhur ulama tentang menilai hadis lemah diamalkan. Ini berbeda dengan pendapatnya Syekh Albani rahimahullah yang mengatakan mutlak enggak diamalkan. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin condong kepada jumhur dan bin Baz, yakni diamalkan. Demikian, jelas? Nah, ada lagi jawabannya. Zikir ketika musafir, apakah diringkas ataukah? Iya. Zikir apakah tidak? Iya. Baik. Ahli ilmu berbeda pendapat tentang dianjurkannya berzikir pada sholat bagi musafir. Mengingat bahwa tidak diketahui Nabi sholat rawatib saat safar kecuali 2, witir dan qabliyah subuh. Demikian kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Tidak diketahui ada hadis yang menyebutkan Nabi sholat rawatib ketika safar kecuali witir, dan jika sholat ditinggalkan maka kata mereka ya wirid juga ditinggalkan. Pendapat yang kedua, nggak ada masalah diamalkan, nggak ada masalah. Bahkan jumhur mengatakan seperti An-Nawawi ya tetap dianjurkan untuk sholat rawatib meskipun safar. Pendapatnya An-Nawawi dan juga pakai hadis di mana sebagian sahabat Nabi mengerjakannya. Al-amru wasi', urusannya itu longgar, mau dibaca silakan, tidak pun juga mengapa dibaca sebagian silakan, sempurna juga silakan. Nah, nah, bagaimana urutan zikir? Simpel pertanyaannya, bagaimana urutan zikir? Urutan zikir bebas, dibolak-balik boleh. Kecuali satu, istighfar dan antasalam. Diawalkan. Karena kata Thauban, Nabi setelah
Selesai sholat, istighfar 3 kali, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dan jalal wal ikram. Lalu menghadap jamaah. Menunjukkan ini yang perdana. Dibaca setelahnya itu bebas urutannya. Melazimi urutan boleh jika niatnya meringankan ibadah. Tapi jika tujuannya karena fadilah, maka tidak boleh karena ini menambah syariat. Butuh dalil. Selama dia tidak demikian, tapi dalam rangka hanya untuk kemudahan, tidak apa-apa. Contoh mengkhususkan hari Kamis dengan baca Yasin, boleh jika niatnya karena kemudahan. Hari itu saya ada waktu, lainnya tidak ada. Dan pilih Yasin karena dia saat itu sedang hafalan surat Yasin. Ada menentukan khusus dengan niat khusus, fadilah khusus, butuh dalil. Jelas? Itu urusan dia, urusan dia. Nabi SAW tiap hari Sabtu sholat di Masjid Quba, baik masyian rokiban, jalan kaki maupun berkendara. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan ini menunjukkan bahwasanya muwadzoba, yakni merutinkan sebuah ibadah pada hari tertentu, waktu tertentu itu boleh. Nabi mungkin saat itu sedang longgar di hari Sabtu, dan beliau mendatangi Kuba dalam rangka untuk mengunjungilah para sahabatnya yang ada di sana. Demikian, Allahu a'lam. Bagus, ini perlu saya jelaskan. Kata Dr. Soleh Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah, tidak ada zikir ba'da sholat sunnah kecuali 2, witir dan apa jamaah? Witir dan duha. Kalau witir, Allahumma antas salam, subhanal malikil kudus 3 kali. 3 kali. Itu sahih. Tambahan Rabbil malaikati warruh mukhtalaf, berselisihkan. Kalau Dr. Utsaimin mengatakan lemah, tapi Syalbani mengatakan, Bin Baz mengatakan sahih. Maka yang syar'i sunnah tidak baca apapun kecuali itu ketika witir, bukan istighfar. Istighfar itu untuk fardu, sholat fardu. Begitu pula ketika ba'da sholat duha, tidak dianjurkan baca apapun pasca salam kecuali baca Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, boleh, rahim boleh. Ada 2 bacaan ya. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, terima tobatku, innaka antat tawwabul ghafur, sungguh engkau maha penerima taubat lagi maha pengampun. Itu yang masyru' dan dianjurkan berapa kali? 100 kali. 100. Ana sudah mengamalkan, minimal sekali diamalkan. Ya, minimal sekali diamalkan. Karena di rumah maka saya pakai tasbih. Kalau di masjid nanti bisa ditahdzir. Di rumah pakai tasbih. Ya, karena saya pengen khusyuk ketika bacanya. Dan telah berlalu ya penjelasan tentang masalah tasbih khilafiyah. Ibnu Utsaimin mengatakan boleh, Albani dan Fauzan mengatakan bid'ah, Saleh Al-Utsaimin dirinci, jika untuk membantu maka mubah, jika untuk sebuah ibadah yakni niatnya sebagai zat ibadah maka bid'ah. Jika dikatakan bahwa tasbih itu boleh bagi Ibnu Utsaimin, bagaimana menjelaskan tentang hadis, yakni hadis ucapan Nabi kepada para wanita agar berzikir dengan jari-jarinya, ya'kidna bil anamil,
dan menyebutkan alasannya, fa innahunna mas'ulat mustantaqat, karena jari-jari itu akan ditanya dan bisa berbicara. Jawabannya adalah, bukankah memakai tasbih juga menggerakkan jari-jari? Iya, jari-jari juga beraksi dalam beribadah. Artinya bahwa secara umum ketika ahli ilmu yang kita percaya keilmuannya memilih sebuah pendapat, apalagi para imam besar, dan mereka itu berkelompok-kelompok, kayak kelompok Hanafi, kelompok Maliki, kelompok Syafi'i, Hambali, mereka sudah mengenal hadis-hadis yang baru kita baca dan kita fahami. Mereka sudah lebih dulu mengenalnya, bahkan tahu mana cacatnya, mana ya, yang sahih dari yang cacat tersebut, dan juga tahu ucapan-ucapan orang-orang zaman tabi'in tentang hadis itu. Ya, ketika Az-Zahabi mengomentari ucapan yang mutawatir bahwa Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, ini mutawatir bahwa Ahmad hafal sekian. Ini karena keluasan ilmunya. Dan 1 juta ini meliputi hadis yang palsu, termasuk fatwa para tabi'in. Hafal semua fatwa para tabi'in. Ya, fatwa para tabi'in. Bukan hanya yang sahih ya, yang palsu juga dihafal semua. Seorang khalifah pernah memenggal leher seorang rawi yang pernah mendustakan 5.000 hadis. 5.000 hadis satu orang didustakan oleh satu orang. Itu dihafal semua oleh para rawi-rawi kibar di Bukhari. Bukhari hafal 600.000 hadis. Ya. Ada seorang ahli ilmu menyampaikan 40.000 hadis satu majelis dari hafalannya. Kita arba'in nggak kuat-kuat. Yang kuat hanya innamal a'malu binniyat. Terus kita hendak mengomentari para imam, tidak. Tapi kita taklid, mengikuti mereka. Untuk pribadi kita ketat sesuai dengan yang kita pahami, tapi untuk orang lain kita longgar selama masalah fikih. Kalau akidah harus kencang dan jelas. Untuk fikih maka tetap pada pribadi, longgar untuk orang lain. Nah, Allahu a'lam. Ya, silakan. Nah, boleh berzikir ba'da sholat keluar dari tempat sholat. Demikian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Allah berfirman, wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Apabila kalian telah selesai sholat, silakan berzikir kepada Allah dengan duduk maupun berdiri, pindah posisi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi dia itu duduk, berdiri dan berbaring. Yakni boleh-boleh saja. Ya, boleh dikerjakan dengan kondisi tidak di tempat sholat, keluar dari masjid maupun yang lainnya. Nah, bertanya, apakah benar Islam mengakui 4 imam? Kalau soal pemakaian tasbih ada yang boleh, ada yang bid'ah, maka siapa yang dicontoh, diikuti?
Dan kalau ada pengikut imam yang membolehkan pakai tasbih, apakah dia berdosa karena kena pasal bid'ah? Dan hal lain yang 4 imam bertentangan pendapat tentangnya. Baik. Kita diperintah untuk merujuk kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Salaf adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang yang mengikuti mereka daripada ulama kibar. Itu yang Allah rekomendasi. Muhajirin, Ansor, walladzina taba'uhum biihsan, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jika Abu Hanifah, ya, Malik, Syafi'i, Ahmad bukan salaf, siapa lagi yang salaf? Kalau bukan mereka, mereka yang salaf, kita khalaf. Kita khalaf. Ya, kita khalaf. Dan masalah khilafiyah itu masalah yang sudah ada semenjak zaman dahulu dan mereka ya tidak mempermasalahkannya. Harun ar-Rasyid rahimahullah, Khalifah Abbasiyah, berkata kepada Malik bin Anas, deketin dengan Imam Malik kan di Madinah, meminta izin agar mazhabnya Malik dijadikan sebagai dasar agama, orang dipaksa semua mengikuti pendapatnya Malik. Kata beliau, jangan. Biarkan manusia seperti seperti kondisi mereka. Sungguh khilaf pendapat sudah terjadi semenjak zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Hadis tentang Quraidah, ya kan? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka rombongan berangkat. Ketika hendak maghrib, yang satu sholat, yang satu tidak, karena memahami beda. Yang sholat karena memahami bahwa maksud Nabi kita segera berangkat, bukan maknanya sholat di luar waktunya. Salah pendapat. Dan Nabi tidak menyalahkan mereka. Qad asabta, kamu telah benar. Dan Nabi SAW bersabda, apabila seorang hakim ya bersungguh-sungguh lalu benar, dapat 2 pahala. Jika salah, 1 pahala. Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu jika kamu tak tahu. Kata Ibnu Utsaimin, kapan orang itu bertanya kepada ahlinya, maka dia telah gugur dari bahaya. Baik, maksud bid'ah yang kita dengar, contoh, sungguh aku berteman dengan kerababi lebih aku cintai daripada bertetangga dengan ahli bid'ah. Apa maksudnya? Ahli bid'ah i'tiqad, bid'ahnya Jahmiyah, Khawarij, Mu'tazilah. Maksudnya bukan orang awam, bukan, mereka muslim. Muslimin yang di atas fitrah. Allah di atas. Allah di atas. Orang awam mengatakan Allah di atas. Bukan di mana-mana. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tapi kalau berteman dengan tokoh penyeru kepada kebid'ahan, keyakinan i'tiqad, maka tidak. Seperti Jaham bin Safwan, Wasil bin Atha, Ma'bad al-Juhani, ya, Bishr al-Marisi, al-Marisi. Mereka semua adalah Ahmad bin Abi Du'ad. Mereka semua para gembong-gembong penyeru kesesatan. Maka bertetangga dengan babi lebih utama daripada dengan mereka, karena mereka memiliki pemikiran yang menyimpang. Bedakan ya antara akidah dengan fikih. Fikih itu kemudahan dari Allah agar orang itu bisa rahmat kepada yang lain. Nah, Allahu a'lam. Lagi jamaah, silakan. Oke. Baik. Doa ba'da salat duha ya, yang intinya minta kelancaran rezeki. Jika di langit turunkan, jika jauh
dekatkan, jika kotor sucikan, ya, dan sebagainya. Apa statusnya? Statusnya tidak sahih. Tidak sahih. Apakah dilarang dibaca? Boleh nggak dibaca? Boleh, kan doa. Kan doa. Tidak mengapa. Yang masalah itu orang bodoh membacanya. Keliru niatnya. Orang pintar paham itu hadis, itu bukan hadis. Tapi doa. Itu manfaatnya belajar. Allah membedakan antara orang yang sama-sama membaca tapi satu berilmu, satu tidak. Hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, beda antara yang tahu dengan yang tidak. Dan banyak orang sukses dia ngomong ke saya dulu sering baca doa ini ketika salat duha. Nampaknya itu amalan dia, Allah kabulkan. Sering berdoa minta rezeki dengan salat duha dan doa bersamanya. Allahu a'lam. Nah, ada lagi jemaah? Silakan. Kunut witir. Nah, kunut witir adalah diperselisihkan oleh ahli ilmu. Ya. Diperselisihkan oleh ahli ilmu. Imam Malik bin Anas mengatakan tidak ada kunut witir, adanya kunut subuh. Ya. Imam Syafi'i mengatakan kunut witir dianjurkan pada pertengahan Ramadan. Berkata Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, witir dianjurkan sepanjang tahun. Maka yang membaca tiap witir kunut subuh enggak masalah. Ada salafnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak witir ada salafnya, Imam Malik bin Anas. Gimana hadisnya? Ini perlu membaca lagi kitab-kitabnya. Banyak perkara yang saya tidak mampu untuk menggali dalilnya. Ya, seringkali mengikuti pendapat. Itulah taklid. Qabulu qauli ahad wa anta la ta'lam dalilah. Menerima pendapat orang tanpa engkau tahu dalilnya. Karena enggak mudah untuk, bahkan ya, dulu saya membaca Assalamu alayka ayuhan nabi. Awal di sini. Terus kuliah ganti Assalamu, maaf ya, dulu ketika di rumah ya, di sini diganti Assalamu ala nabi. Kuliah ganti ke awal Assalamu alayka ayuhan nabi. Terus belajar lagi ganti Assalamu ala nabi. Sekarang itu yang saya pegang. Gonta-ganti karena menurut yang diketahui, karena ilmu itu ya kadang bertambah, kadang dan seterusnya. Kesimpulannya bahwa kunut witir itu dianjurkan dibaca setiap hari menurut Hanabilah. Itu yang dipegang, silakan. Nah, bacaannya bebas. Intinya berdoa kepada Allah, andaikan Allah mahdini juga tidak mengapa. Nah, lagi jemaah silakan. Nah, kunut subuh. Berkata Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, la yusan, tidak dianjurkan dalam sebuah lafal bid'ah. Berkata Imam Malik dan Syafi'i, sunnah. Bahkan dianjurkan rutin tiap hari. Bahkan masuk kategori sunnah ab'ad. Sunnah yang levelnya sangat tinggi. Jika lupa maka sujud sahwi. Kemudian yang berpandangan tidak kunut seperti Ibnu Qudamah, ya kan, dan juga ulama Hanabilah,
mereka mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, yakni dianjurkan mengikuti imam, dianjurkan mengaminkan imam. Ini pendapatnya Hanabilah. Imam Ahmad ketika kasusnya itu bermakmum pada Syafi'iyah yang kunut subuh. Sementara mereka tidak kunut. Apa hikmahnya? Satu, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam dijadikan untuk diikuti. Yang kedua, untuk iktilaf, ya, merekatkan hubungan, merekatkan hubungan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya didahulukan daripada menarik kebaikan. Usul fikih. Dan Dr. Firanda condong kepada pendapat ini, yakni mengaminkan. Terus berikutnya, mengaminkan kunut itu ulama selisih pendapat, apakah dengan angkat tangan ataukah tidak. Selisih pendapat tentang mana yang lebih utama di antara keduanya, baik kunut subuh maupun kunut witir. Nah, jelas? Karena belum, silakan. Mana yang belum? Ya bebas, mau ikut silakan, mau enggak juga silakan. Kalau enggak ikut berarti kenceng pendapatnya Abu Hanifah. Dipilih oleh Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan Syekh Abdul Hakim bin Amir Abdan. Kenceng, boleh. Cuma risiko tanggung sendiri. Senang ya? Cukup? Jemaah. Baik. Kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Berikutnya adalah bab tentang sholat rawatib. Allahu ta'ala a'lam. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.